Assalamualaikum semuanya. Welcome to PAP atau Paluan Energi Podcast. PAP ya, bukan PUP. Nah, kita perkenalan diri dulu nih. Ada saya sebagai host yaitu Evan dan co-host di sini adalah Kak Kansa Tabita dan bintang tamu kita adalah Kak Widya. Halo Halo semuanya. Kak. Halo. Oke, kali ini kita akan membahas apa sih perang itu dan apa yang terjadi terhadap bumi jika perang dunia itu berlangsung. Mengingat dunia kita sedang memanasnya di konflik Rusia dan Ukraina, apakah perang dunia 3 akan dimulai jika negara lain ikut perang? Mari kita bertanya kepada Kak Widya. Tapi sebelumnya nih Kak, kita mau perkenalan Kak Widya perkenalan dulu nih. Di mana lahirnya, kerjanya sebagai apa? Oke, boleh. Terima kasih ya. Tadi Evan dan Kansa atas kesempatannya. Oke, aku lahir di Jakarta 7 Februari 1996. Saat ini bekerja di Biro Hukum, kebetulan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Sekretaris Daerah, bagian peraturan perundang-undangan, bidangnya pembangunan dan lingkungan hidup. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui nih Kak, ya dunia kita sedang memanasnya nih dalam konflik Rusia dan Ukraina. Tanggapan Kakak apa nih dari perang dunia ini dan gimana dengan bumi ini juga? Oke, jadi mengenai konflik Rusia dan Ukraina ya, ini sebenarnya kan banyak banget nih pihak yang khawatir bahwa konflik ini dapat menginisiasi Perang Dunia Ketiga gitu. Jadi ramai banget di berita bahwa konflik Rusia-Ukraina ini kemungkinan akan menjadi Perang Dunia Ketiga. Kenapa banyak yang berpikir seperti itu? Karena sebenarnya ini berkaitan dengan blok barat nih, NATO Amerika. Jadi Rusia, seperti yang kita ketahui, Rusia Amerika itu sangat-sangat sangat ibaratnya tuh kutubnya tuh sangat berbeda gitu ya, sering berselisih, sama-sama negara superpower, negara yang disenjatai dengan sangat hebat gitu. Jadi sebenarnya secara sederhana konflik ini bermula ketika Rusia itu khawatir bahwa Ukraina ini merupakan negara yang berada di perbatasan ya, akan bergabung dengan NATO gitu. Jadi karena mereka sama-sama adu kekuatan, jadi melihat Ukraina punya potensi gabung ke NATO, maksud saya, itu merupakan hal yang mengancam gitu bagi Putin gitu. Jadi kalau tanggapan aku sebagai warga negara biasa, sebagai pengamat nih ceritanya, aku berharap dari segi hukum sih agar semuanya itu selesai dengan upaya negosiasi antara Rusia Ukraina. Jadi nggak sampai ke Perang Dunia Ketiga gitu, sampai memanas ke Perang Dunia Ketiga. Kalau bisa semuanya negosiasi, walaupun akan alot ya, mungkin kalau baca berita tuh negosiasinya cukup alot gitu. Kalau aku itu sih tanggapannya. Kalau untuk tadi, misalkan memang beneran terjadi perang dunia ketiga dan adanya perang nuklir, apa dampaknya bagi bumi dan sebagai kita juga warga bumi ini? Oke, jadi kalau melihat perang dunia gitu, bicara perang dunia, sebenarnya dampaknya itu kalau kita lihat nih seperti bencana kemanusiaan gitu ya. Jadi banyak orang yang meninggal, banyak yang kemudian terluka gitu. Tapi selain dari dampak punya bencana kemanusiaan, tapi juga punya dampak nih terhadap lingkungan. Nah, kalau contohnya nih, kalau di Afrika, Congo War, itu tahun 1998, itu dampaknya di sana kan banyak taman nasional ya. Taman nasional itu kan melindungi satwa-satwa nih, seperti gajah, lalu kuda Nil gitu. Nah, jadi di sana populasi gajahnya itu menurun drastis. Selain dari terpapar zat kimia, juga itu karena ada perburuan gading untuk senjata nih, untuk perang. Karena kebetulan di sana kan perangnya perang saudara ya. Jadi memang persenjataannya itu lebih ke senjata-senjata yang sifatnya sederhana gitu. Jadi bukan senjata-senjata nuklir gitu. Kalau di Afrika pada tahun 1998 dampaknya itu terhadap populasi kuda Nil juga nih. Menurut survei WWF, populasi kuda Nil itu turun dari 29.000 itu di 30 tahun sebelumnya menjadi hanya 900 pada tahun 2005 setelah perang. Jadi ada dampaknya. Lalu tadi bicara soal
nuklir ya. Kalau nuklir itu sebenarnya senjata nuklir itu sudah dikembangkan sejak Perang Dunia Kedua nih, selama Perang Dunia Kedua lah. Kenapa orang ramai sekali bicara bahaya nuklir? Karena sebetulnya nuklir itu punya bahan radioaktif. Yang berbahaya itu adalah bahan radioaktif ini. Bahkan sebenarnya kita bicara bukan hanya dampaknya setelah diledakkan, tapi saat uji coba nih. Jadi teman-teman mesti tahu kalau nuklir itu sebelum diledakkan gitu, itu ada uji cobanya. Nah, uji cobanya itu termasuk juga mengancam nih kesehatan manusia, bahkan spesies seperti hewan juga terancam gitu. Bahkan dampak dari nuklir ini pekerjanya saja, pekerja yang memang bekerja di bagian tadi percobaan itu juga punya potensi terhadap kesehatannya gitu. Pensiunan dari pekerja di tempat percobaan nuklir itu bahkan memiliki dampak gitu sampai mereka tua gitu. Jadi justru yang ditakutkan dari nuklir itu adalah bahan radioaktifnya yang dipaparkan bukan hanya ketika dia diledakkan, tapi ketika dia masa-masa dia uji coba gitu. Uji cobanya kan banyak nih, bisa uji cobanya di air, bisa di tanah, juga bisa di udara gitu. Jadi dia juga mencemari air, tanah, dan udara gitu. Nah, apa sih bahaya radioaktif? Manusia, menurut penelitian yang terpapar dari radioaktif, itu misalnya di kota Hiroshima Nagasaki juga, itu memiliki katarak di bagian mata dan efeknya pada otak kecilnya. Jadi pada hewan, zat radioaktif ini juga menyebabkan kemandulan, jadi gangguan pada organ reproduksi juga. Gitu. Jadi sebenarnya dampak dari nuklir ini luar biasa ya, itu bisa berdampak panjang gitu. Bahkan kalau ditanya nih berapa lama sih kita bisa pulih gitu dari perang atau misalnya dari dari penggunaan nuklir gitu. Nah, di Hiroshima sendiri mereka baru benar-benar bisa bangkit pulih itu 70 tahun setelah perang gitu. Jadi setelah dibom ya, kalau Hiroshima kan dibom ya pada saat itu gitu. Jadi sebenarnya dampak perang terhadap lingkungan tuh luar biasa gitu, terutama nanti bersambung ke kesehatan manusia juga. Oke, terima kasih Kak. Dan ada dari Kansa yang mau ditanyakan pada Kak Widi. Oh ya, Kak Widya, aku mau nanya nih, apa yang terjadi sih terhadap bumi jika perang dunia berlangsung? Oke, terjadi terhadap bumi jika perang dunia berlangsung. Pertama, kalau perang dunia yang dimaknai ya, perang dunia kedua gitu, misalnya perang dunia 1, perang dunia 2, itu kan mereka saling beradu kekuatan gitu ya, pakai senjata gitu. Ini bahan kimia semua nih gitu. Jadi mereka pakai rudal, kemudian mereka pakai bahasanya apa ya, truk-truk yang dipergunakan gitu untuk menembakkan senjata gitu. Nah, sebenarnya dampaknya itu pertama selain dari kehancuran ya, otomatis pasti hancur nih suatu bangunan, kemudian juga taman nasional tadi seperti di Kongo gitu. Dampaknya juga polusi karena tadi tembakan rudal atau tembakan yang dilepaskan itu kan memiliki zat kimia gitu, mengandung zat kimia gitu, bahan-bahan kimia tentunya gitu. Jadi itu yang berdampak nanti kepada tanah, ada pencemaran tanah, lalu ada pencemaran udara. Lalu yang terpenting biasanya ada perusakan hutan nih karena untuk jalur dari lewatnya kendaraan-kendaraan perang gitu. Dan juga selain itu dampak-dampak lainnya ke kesehatan manusia juga ya. Jadi ada pencemaran air tadi kan, jadi sulitnya air bersih gitu. Kemudian memunahnya populasi hewan. Selain dari bencana kemanusiaan tadi ya, populasi manusia juga akan menurun karena mungkin mereka meledakkan ke sivil, ke kompleks pemukiman warga gitu. Jadi sebenarnya dampak perang terhadap bumi tuh banyak banget gitu, selain pencemaran, kemudian juga nanti kepada manusianya juga yang tinggal di sana gitu, dan juga punahnya spesies-spesies yang mungkin dilindungi gitu. Jadi rantai kehidupannya, ekosistemnya itu terganggu, ekosistem di bumi gitu. Kalau menurut aku itu. Kak Widya, pertanyaan kedua ya, butuh berapa lama agar bumi kembali pulih sih Kak Widya? Oke, tadi sebenarnya aku sudah sempat singgung ya, kalau untuk bumi cepat pulih itu sebenarnya tidak ada rumus pastinya. Jadi kayak misalnya, Hiroshima akan pulih dalam beberapa waktu gitu. Sementara
Hiroshima itu kan tadi aku sudah sempat paparkan bahwa dia pulih itu 70 tahun setelah dia dibom gitu. Jadi pulihnya itu beragam ya, mereka sampai warganya tuh punya kesadaran untuk menanamkan kelas perdamaian loh. Bahkan mereka sampai dari SMP, SMA itu mereka punya kelas perdamaian untuk siswa-siswanya. Jadi ditanamkan supaya kita tuh hidup berdamai, karena luar biasa dampak pemboman dan perang di Hiroshima itu luar biasa gitu. Jadi dari segi pendidikan mereka berusaha untuk bangkit, terus dari segi kesehatan mereka juga berusaha untuk bangkit. Mereka juga memperbanyak taman. Jadi mereka ada, aku lupa pastinya nama patungnya, nama gedungnya atau patungnya gitu. Jadi mereka bahkan sampai membuat taman kecil gitu untuk perayaan bahwa Hiroshima itu bisa bangkit gitu. Jadi kira-kira butuh berapa lama ya? Aku juga tidak bisa mengestimasi, tapi mereka butuh 70 tahun sampai bangkit seperti sekarang. Gitu. Untuk Kansa ada yang mau ditanyain juga nggak nih? Termasuk untuk perang Ukraina atau Rusia lagi nih? Gimana Kansa? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Menurut aku udah cukup sih. Nggak ada yang mau ditanya, nggak mau ada yang ditanyain buat aku. Oke. Kira-kira menurut Kak Widya nih, gerakan kita nih udah benar belum sih dalam dalam kayak bukan mengalami, kayak apa sih namanya itu? Dalam menyaksikan perang Ukraina, kayak kita seperti diam dan tidak mendukung siapa-siapa. Itu menurut Kak Widya udah benar belum? Berarti ya, kalau gini, karena posisi Indonesia itu non-blok, jadi non-blok itu kan dia tidak memihak ya, maksudnya jadi ada politik bebas aktif nih di Indonesia. Mungkin kalian pernah dengar politik bebas aktif gitu. Jadi ini nanti berhubungan nih, kalau Indonesia itu non-blok, artinya dia tidak memihak kepada blok manapun gitu. Karena kan blok barat, blok timur tuh dari dulu berkonflik nih, perang dunia, itu kan semua konflik dari blok barat, blok timur gitu ya. Jadi makanya kenapa Indonesia mungkin sekarang sebenarnya tidak gimana ya, tidak dikatakan diam juga gitu. Kita kan juga banyak yang menyatakan aspirasi kita gitu ya, bilang kalau misalnya berkeberatan gitu, terus mengecam aksi Rusia gitu misalnya. Tapi kan maksudku di sini tuh Indonesia tidak boleh ambil tindakan tuh lewat presiden gitu ya. Maksudnya tidak boleh kita mengambil statement kalau kita mendukung Rusia atau kita mendukung Ukraina atau mendukung Amerika atau NATO gitu. Jadi memang gimana ya, kalau dikatakan benar nggak sih sikap Indonesia, ya mungkin diamnya itu maksudnya kalau diamnya diartikan bahwa presidennya maksudnya tidak berbicara, tidak mengambil tindakan untuk memihak pihak manapun, itu menurutku sudah benar karena memang kita non-blok itu sih. Tapi kalau misalnya diam dalam arti kita semua tidak mengecam aksi yang merugikan kemanusiaan gitu, tidak. Tentunya kita terhadap Palestina, terhadap Ukraina gitu kan, negara-negara yang terdampak gitu dari perang itu kan kita pasti mencoba memberikan bantuan nih, banyak banget portal-portal bantuan untuk mereka tuh, ada ACT Foundation, aksi cepat tanggap, itu kan juga upaya dari kita nih sebagai warga negara yang mendukung warga negara lainnya gitu. Oke. Nah, menurut Kak Widya nih, kira-kira kita sebagai warga Indonesia yang tinggal di bumi ini, tentang perang Ukraina dengan Rusia jika terjadi memang sangat besar dan banyak negara yang ikutan, kita sebagai warga Indonesia kira-kira apa yang harus dilakuin ya untuk menjaga bumi kita tidak semakin rusak gitu dengan membatalkan perang itu terjadi. Gini, kalau peran warga negara ya, aku juga warga negara biasa nih, Evan, Kansa, terus mungkin keluarga kita gitu, itu kan sama-sama warga negara biasa ya gitu. Bicara perang tuh sebenarnya ini memang perang dunia ya, perang khususnya tuh perang yang besar gitu antara blok barat, blok timur itu sebenarnya memang sangat sangat jauh gitu dari keterkaitan langsung kita sebenarnya. Tapi apa yang bisa dilakukan? Tadi kan dikatakan bahwa perang itu punya dampak yang luar biasa gitu. Bertahun-tahun kita harus memulihkan diri gitu. Bahkan
negara secanggih Jepang gitu. Hiroshima itu kan negara yang sebenarnya kan dia masuk negara maju ya. Jepang itu kan negara maju gitu. Itu butuh ibaratnya nih bahasa anak sekarang tuh healing gitu. Healingnya tuh luar biasa gitu sampai 70 tahun gitu. Apa sih yang bisa dilakukan kalau misalnya terjadi perang nih luar biasa. Perang itu tadi aku bilang dampaknya itu ada pencemaran udara, pencemaran air, terus kemudian banyak populasi yang punah. Nah, sebenarnya kalau di ikhtiar ibaratnya atau upaya yang bisa dilakukan kita itu sebagai warga negara, khususnya kita kan tinggal di Indonesia nih. Nah, perang itu sebenarnya tadi ada pencemaran udara, mungkin nanti ada perusakan lapisan ozon gitu kan. Ini berhubungan sama karbon nih nanti gitu. Mungkin bertambahnya emisi zat karbon gitu yang merusak lapisan terluar bumi kita yang melindungi kita dari paparan sinar matahari. Mungkin nanti dampaknya bakalan lebih mudah nih terkena kanker kulit gitu. Terus bumi panasnya luar biasa, terus es mencair di kutub, jauh lah. Maksudnya dampak yang bisa terjadi itu sangat jauh gitu. Apa yang bisa dilakukan kita sebagai warga negara? Pertama, mungkin ya gini, yang sederhana banget, yaitu pertama sampah plastik gitu. Sampah plastik ini kita kurangi sebisa mungkin, kurangi sampah plastik gitu. Kenapa sih kok jauh banget dari perang gitu, dari ngomongin perang dunia tiba-tiba sampah plastik gitu? Karena kan nanti terjadi pencemaran air, tadi kan dikatakan bahwa perang dunia itu bisa mengakibatkan pencemaran air juga gitu. Nah, pencemaran air, sampah kita itu juga zat pencemar gitu. Jadi ibaratnya kita sedang mengurangi apa yang menjadi polutan gitu, pencemar dari air gitu. Jadi makanya kita kurangi sampah plastik. Kemudian penggunaan AC. Banyak banget nih, pasti Kansa atau Evan ini atau teman-temannya semuanya pasti anak AC nih, anak yang suka adem ya. Aku juga nih kebetulan lagi nyalain AC ya. Jadi sebenarnya gini, penggunaan AC itu kan nanti melepaskan zat-zat yang merusak lapisan ozon ya, lapisan luar nih, terluar gitu, yang mengakibatkan efek rumah kaca gitu. Jadi sebenarnya penggunaan AC sebisa mungkin juga dikurangi. Kita tuh sebenarnya sebagai warga negara bisa berperan kok dalam menjaga lingkungan hidup gitu, terutama di luar perang ya. Maksudnya di luar perang tuh sangat jauh gitu dari perang, tapi kita bisa berkontribusi juga nih dalam menjaga lingkungan gitu dengan tadi mengurangi plastik, mengurangi penggunaan AC juga, lalu juga limbah nih, limbah ini kan pencemar juga ya, pencemar air gitu, pencemar udara juga. Nah, untuk limbah pastikan kalau misalnya di rumah-rumah Evan, Kansa, dan teman-teman lainnya itu misalnya punya tangki septik gitu. Nah, itu juga jangan lupa untuk disedot karena nanti faktanya gitu sebenarnya di Indonesia ini pencemaran terhadap air bersih itu luar biasa tinggi gitu. Jadi sebenarnya 30% air yang kita konsumsi itu sudah tercemar bakteri E. coli. Tahu nggak bakteri E. coli itu? Bakteri yang dihasilkan dari tinja manusia gitu. Jadi bahaya nih, nanti mungkin bisa diare gitu, mungkin bisa penyakit lainnya, bisa tifus gitu. Jadi hal-hal kecil selain dari nanti ya kalau misalnya ada terjadi perang gitu, mungkin perang itu kan terjadi tidak langsung tiba-tiba perang, tapi perang itu ada nanti nih seperti ini nih, seperti ada negosiasi, kemudian ada konflik-konfliknya dulu gitu. Jadi sebisa mungkin dari sekarang, sebenarnya dari kemarin-kemarin gitu, seharusnya kita menjaga lingkungan kita gitu agar bila terjadi perang itu dampaknya tidak meluas gitu, tidak sampai ke negara Indonesia kita gitu, pencemaran udaranya dan lain sebagainya. Itu sih kalau menurut aku. Oke, kalau misalkan kita nggak menjaga nih tentang plastik, limbah, dan air tercemar, apakah kita akan menjadi manusia terakhir di bumi ini? Dan kira-kira kira-kira ada nggak nih yang bisa bertahan gitu loh? Oke, susah juga ya prediksi manusia ya. Sebenarnya gini, kerusakan lingkungan itu kan tadi aku bilang ya, ini tuh terjadi juga bertahun-tahun gitu. Seperti kita tahu ada Perang Dunia I, Perang Dunia II, itu dan perang-perang lainnya. Kemudian manusia ini kan semakin berkembangnya teknologi, inovasi gitu, semakin banyak manusia yang punya penemuan gitu. Penemuannya macam-macam nih gitu, dan banyak banget ternyata dampaknya terhadap lingkungan yang memang gimana ya, belum banyak diperhatikan gitu. Karena ya sudahlah gitu, kita tinggal juga misalnya dianggap umur kita 60 tahun ya masih ada panjang lingkungan ini dan lain sebagainya gitu. Apakah kita bisa jadi manusia terakhir di muka bumi gitu? Bisa jadi gitu, apalagi nanti
ada prediksi kan bahwa 2025 atau 2030 gitu. 2025-2030 gitu Jakarta bisa tenggelam gitu karena tadi penurunan muka air tanah gitu. Jadi banyak banget sebenarnya kalau bicara lingkungan itu hal-hal yang sebenarnya gimana ya, merugikan manusia juga gitu, merugikan nanti mungkin anak cucunya Evan dan Kansa gitu tidak bisa merasakan lagi gitu keindahan dunia, mungkin juga hewan-hewan yang udah nggak ada nih yang dilindungi gitu, udah punah, banyak spesies yang punah gitu. Jadi sebenarnya ya yang kita lakukan sekarang ya dari manusia untuk manusia juga, untuk generasi ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya nggak dilakukan gimana ya? Kalau nggak dilakukan, pertama yaitu lingkungannya semakin rusak gitu. Es di kutub udah banyak yang baca, pasti udah banyak yang tahu, mencair gitu. Dampaknya apa? Penaikan muka laut gitu. Apa nih pulau bisa muka laut gitu. Sering terjadi apa? Banjir gitu. Banjir kan sering banget nih terjadi, banjir yang dari laut ya gitu. Terus kalau di Jakarta pengeboran air nih, misalnya air gitu disedot gitu tanpa memperhatikan batas air gitu. Gimana nih batas konsumsi air gitu, batas penyedotan air. Turun muka air laut muka air tanahnya gitu kan. Air tanahnya turun, apa lautnya tenggelam, bisa pulaunya tenggelam gitu. Jadi kan memang diprediksi tuh akan tenggelam ya. Aku lupa 2035 atau 2050 gitu, tapi akan terjadi gitu kalau kita punya pemikiran, punya sikap yang sama seperti kita sekarang gitu. Jadi memang langkah pencegahan itu merupakan langkah yang efektif ya untuk untuk ke manusia juga, untuk kita juga. Bicara lingkungan tuh emang banyak banget sih yang bisa dilakukan gitu sebenarnya. Tapi tadi yang sederhana sih tadi, kalau pelajar tuh kan upaya yang bisa dilakukan tuh itu ya, kayak misalnya jajan ya udah bawa aja tempat sendiri gitu. Kan biasa jajan nih pasti kan kalau lagi bulan puasa ya jajan-jajan gitu. Itu sih upaya paling sederhana yang bisa dilakukan sih. Oke. Terus habis ini kita apa nih? Ada closing. Wih, cepet juga. Aduh. Oke, bisa. Aduh. Kira-kira sebelum closing nih, ada apa lagi dari Kansa nih? Ada topik apa lagi atau dari Kak Widya? Ada pesan apa lagi untuk para anak-anak muda ini? Anjay. Wih, mantap beratnya. Oke, ada dari Kansa ada pertanyaan lagi atau udah? Udah kali dia. Udah mau closing. Udah mau closing. Oke. Dari aku pesannya mungkin yang tadi ya, Evan ya. Jadi kita tuh ini sejujurnya ya, ini temanya berat banget nih gitu. Begitu aku dikasih tahu, oke, tema yang akan kita bicarakan perang gitu. Waduh, perang. Sementara aku kan emang bekerjanya itu di bidang pembangunan lingkungan hidup dan di DKI kan gitu. Jadi agak jauh nih nariknya gitu. Tapi yang bisa aku sampaikan ya itu tadi bahwa warga negara itu tuh kita nggak perlu sebenarnya sepusing itu gitu mikirin harus gimana kalau perang gitu, kita harus ngapain, apa kita harus bawa senjata, apa kita harus mempersenjatai diri kita gitu, bawa senjata kemana-mana gitu atau ikut perang gitu. Sebenarnya yang bisa kita lakukan ya itu gitu kan, perang itu dampaknya luar biasa ya kemanusiaan tadi. Mungkin kita bisa turut memberikan bantuan atau ya secara sederhana selain ketika ada perang ya, selain mencegah dampak perang gitu, juga kita merawat bumi kita gitu tadi yang aku sampaikan gitu, untuk menggunakan sebisa mungkin less plastik lah gitu, gunakan alat-alat yang kita bawa sendiri, pakai tote bag, kemudian bawa tempat makan sendiri, bawa tumbler, jangan lupa bawa tumbler gitu, karena luar biasa deh aku melihat kemarin kebetulan habis liburan gitu, ngelihat laut kita yang luar biasa cantik, tapi ada sampah plastiknya gitu, banyak gitu, dan itu mungkin Evan sama Kansa juga familiar gitu, sering lihat, sering nonton TV atau sering baca di Instagram gitu, kalau ada nih hewan yang tertelan sampah plastik gitu, terus makanan yang kita makan nih ikan dari laut, ada yang suka ikan laut nggak di sini? Suka lah ya, seafood gitu kan, seafood itu kan mereka kan juga hidupnya di laut gitu, mungkin tercemar juga gitu, jadi kita bisa melakukan hal yang sederhana gitu, dari ketimbang kita memikirkan gitu, oke kita senjata gitu, enggak, kita punya senjata sendiri kok gitu untuk memperkuat bumi kita gitu, Indonesia, memperkuat Indonesia, negara Indonesia, memperkuat Jakarta, kalau tinggalnya di Jakarta gitu, itu dengan tadi gitu, mencegah
apa ya, terjadinya pemanasan global, kemudian less plastik gitu, terus juga ya hidup minimalis lah gitu. Gunakan, nah ini nih apa ya, gunakan baju yang di mix and match aja, jangan terlalu banyak mengkonsumsi berbelanja kain gitu, baju gitu, karena itu kan sebenarnya juga punya dampak lingkungan gitu sih kalau menurut aku. Itu aja sih kalau sebagai pelajar sebenarnya bisa dilakukan gitu. Aku waktu masih belajar juga mikirnya itu aja sih, nggak jauh gitu. Oke, kita harus mempersenjatai diri kita perang gitu, enggak sih gitu. Paling itu sih yang bisa dilakukan ya sebagai warga negara yang baik gitu, sebagai pelajar, dan belajar yang rajin ya. Dan belajar. Untuk tadi kayak menjaga limbah plastik, jangan buang sampah sembarangan atau dan lain-lain itu sebenarnya cukup mudah. Cuman dari orang yang masing-masing aja gitu loh. Mau nggak gitu loh untuk buang sampah pada tempatnya. Biasa kan ada tempat sampah nih jauh 5 meter depan. Biasanya dilempar nggak masuk, biarin. Atau dibuang, ya udah buang sini gitu. Walaupun deket itu kan tergantung orangnya gitu loh. Nah, dari Kansa apalagi nih tadi? Ada yang mau ditambahin lagi nggak untuk dari Kansanya? Oh iya, Kak Widya boleh nggak kasih pesan-pesan buat pendengar podcast ini untuk Hari Bumi, kan sebentar lagi Hari Bumi nih Kak Widya, jadi kasih pesan-pesan. Aduh, oh iya benar, Hari Bumi ya sebentar lagi. Oke, pesan-pesannya. Oke, ini kan sebagian besar apa nih? Range penontonnya mungkin pelajar ya, masih pelajar-pelajar gitu yang sukanya jajan, yang sukanya GoFood, yang sukanya ya pesan Shopee Food gitu. Jadi pesan aku itu ya sederhana aja gitu. Jadi jangan males buang sampah sembarangan. Terus juga sekarang kan kita ada lagi rame nih kampanye pisah-pisah plastik. Di sekolah kalian udah belum pisah-pisah plastik? Maksudnya pisah-pisah sampah maksud aku. Udah ada belum? Jadi tempat sampahnya ada 3 gitu. Dipisah. Udah mau dijalanin sih sebenarnya, udah ada rencana. Oke, itu juga penting tuh gitu. Jadi memisahkan yang mana yang mudah didaur ulang, mana yang sampah plastik nih yang sulit didaur ulang. Sampah plastik itu bisa bertahan lama banget loh gitu. Jadi itu dia bisa bertahan sampai 30 tahun gitu, bahkan 70 tahun gitu. Bentuknya masih sama gitu. Bentuknya masih sama gitu, tetap sampah plastik yang bisa mungkin mencemari gitu laut kita gitu. Jadi pesan aku ya itu tadi, kembali lagi untuk yang paling sederhana, yaitu adik-adik jangan males buang sampah pada tempatnya dan belajar untuk memilah sampah mulai sekarang. Kayaknya di sekolah-sekolah udah mulai ada sih gitu pemilahan sampah. Jadi belajar dipisahkan mana yang bisa didaur ulang, mana yang sampah yang sulit didaur ulang. Jadi ada pemisahan tuh sampah plastik. Lalu juga ada juga nih pesan sederhana untuk adik-adik, yaitu kalau ngambil makanan itu secukupnya. Jadi kurangi food waste, alias bahasanya itu berarti limbah makanan, sisa makanan yang dibuang, food waste. Nah, jadi memang di Jakarta ini juga lagi rame nih soal food waste. Jadi mengurangi sampah makanan yang dibuang gitu. Makan secukupnya aja adik-adik. Jadi makan itu misalnya ambil nasi, ambil lauk gitu, dikira-kira habis atau enggak. Mending kurang terus nambah daripada ngambil kebanyakan tapi nggak habis. Itu tuh aku lupa tadi, itu food waste juga lagi lagi cukup menjadi perhatian gitu di Jakarta gitu untuk food waste. Terus tadi sisanya ya yang tadi yang aku bilang kalau terkait dengan penggunaan sampah plastik, lalu juga tadi kalau air limbah sepertinya ini limbah rumah tangga ya. Bicara limbah rumah tangga itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya kalian nih masih gimana ya, masih cukup belia gitu untuk memahaminya, tapi limbah yang tadi limbah rumah tangga gitu, limbah yang kalian hasilkan dari rumah itu sederhananya gini, limbah yang kalian hasilkan dari rumah itu bisa menjadi pencemar juga buat air yang kalian konsumsi. Tadi aku katakan bahwa air di Jakarta itu sudah tercemar dari bakteri E. coli. Bakteri E. coli, siapa yang suka diare? Nah, itu berarti air bersihnya mesti diperhatikan. Berarti apa? Harus rajin panggil kakak sedot WC gitu. Terus apa lagi ya? Ya tadi bawa tumbler, bawa tempat makan sendiri, lalu
bawa tote bag. Kalau belanja ke Indomaret, Alfamart. Kalau GoFood, GrabFood, ya bilang aja, Bang, boleh nggak pakai plastik abang gitu kan. Kadang Grab-nya itu menyediain nih tote bag gitu. Jadi nggak banyak plastik gitu. Adik-adik, udah pesan aku itu aja. Sepertinya cukup panjang ya pesannya ya. Cukup panjang ya. Udah itu aja pesan sederhana buat pelajar-pelajar yang nonton podcast ini. Oke. Udah nih, nggak ada yang mau ditambahin lagi dari Kansa. Cukup banyak sebenarnya ya. Iya, Udah- sangat banyak ya. Udah 40 menit sepertinya nih. Nah, di sini. Gimana ya? Oke, sudah? Belum? Oh, udah? Bingung nih. Kansa mau ditambahin? Udah? Gimana Kansa? Oh ya, kalau dia aku boleh nanya satu pertanyaan lagi. Boleh, satu pertanyaan lagi. Oke. Di medsos itu terutama di TikTok ya, aku suka scroll-scroll, itu tuh banyak yang tentang pesan-pesan, jadi pesan-pesan Gmail tuh harus dihapus karena berdampak dengan bumi. Nah itu maksudnya dampaknya gimana ya Kak Gia? Pesan apa? Kansa, aku nggak dengar mah. Maksudnya kayak yang kita dapat dari email untuk kita itu katanya banyak harus kita hapusin. Mungkin Kak Widya tahu. Masih di mute, Kak. Oke, menimbun email ya, berarti gini. Sebenarnya ini, aduh jauh banget ya. Jadi emang pelajar-pelajar zaman sekarang itu sangat-sangat rajin membaca ya. Jadi luas nih. Walaupun misalnya dari TikTok ya, luar biasa nih informasi itu, persebaran informasi itu luar biasa. Jadi gimana ya, kerja kita harus hapus-hapusin email supaya nanti dia nggak mencemari lingkungan gitu. Jadi sebenarnya gini, yang aku pahami ya, kalau email di mailbox itu kan email kita tuh banyak nih. Itu kan disimpan di server. Ada servernya nih. Nah, jadi server kita itu server itu menyimpan seluruh rahasia gitu, bukan rahasia sih, seluruh email di seluruh dunia gitu. Email orang-orang gitu. Nah, server ini kan pasti bukan server yang kecil gitu. Servernya pasti raksasa yang besar gitu dan menyimpan banyak sekali email gitu. Bayangkan dia harus mengkonsumsi gitu, harus menerima dan mengirimkan gitu banyaknya email gitu, dan dia tentunya gitu membutuhkan energi yang jumlahnya besar gitu. Nah, apalagi yang pakainya itu 24 jam nih. Ada yang pekerja gitu ya, pekerja yang memang suka bekerja gitu sampai 24 jam aktif terus emailnya gitu. Nah, jangan sebenarnya gini, itu nggak langsung sih. Jadi server itu kan pasti mereka punya punya karena raksasa gitu ya, punya banyak nih, punya pendingin AC yang luar biasa, menggunakan berliter-liter air gitu kan untuk mesin server untuk mesin servernya gitu, untuk pendingin ruangannya. Server kan kalian tahu seperti misalnya nih laptop kita atau komputer kita itu kan nggak boleh panas sedikit ya. Kalau panas sedikit tuh pasti udah mulai gitu, udah lemot gitu kan, udah mulai tidak bisa bekerja. Nah, mungkin server itu kan nanti harus didinginkan terus ya, butuh pendingin ruangan yang luar biasa. Tadi aku sudah katakan bahwa AC, sistem pendingin ruangan, itu punya dampak yang luar biasa terhadap lingkungan gitu. Tadi lapisan ozon, bicara efek rumah kaca gitu, bicara karbon yang dilepaskan gitu. Nah, jadi kalau yang kita ketahui tadi pusat data atau server itu kan dia kalau berdasarkan data nih yang aku peroleh, dia itu mengkonsumsi 2% listrik dunia gitu. Jadi akan diprediksi nih bertambah menjadi 8% pada tahun 2030. Jadi server itu yang bekerja luar biasa tadi, yang sangat besar, itu menghasilkan banyak emisi karbon gitu. Nah, jadi nyambungnya kemana nih? Sebenarnya balik lagi ke apa? Ke efek rumah kaca tadi gitu, ke permasalahan emisi karbon. Jadi sebenarnya hal-hal yang kita lakukan, hal-hal kecil tadi, seperti misalnya menyimpan email, itu ternyata jauh-jauh nyambungnya ke emisi karbon gitu. Memang ada sambungannya, tidak secara langsung dampaknya, tapi ada gitu dampaknya terhadap lingkungan gitu. Yang aku pahami seperti itu ya, Kansa.
Oke. Waduh, mana aku ngedit ini. Oke lah. Udah nih. Luar biasa banget ini anak-anak SMP Global Islamic ya. Ini rajin membaca. Berat banget pembahasannya dari tadi loh, minyak, kemudian perang gitu. Tiba-tiba TikTok menyimpan email berdampak terhadap lingkungan gitu. Berat banget nih anak-anak Global Islamic. Cukup keren sih informasi yang kita dapatkan itu ya. Dari media sosial memang berdampak kepada anak-anak. Nah, yang terakhir, closing nih, dan nih. Oke, kita closing ya. Nah, oke deh, sudah selesai sampai di sini. Sebelumnya terima kasih banget nih Kak Widya atas kehadirannya dan Kansa sebagai co-host di sini. Terima kasih banget. Selamat dan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Evan Kansa atas waktunya. Seru banget. Semangat ya belajarnya. Masih kembali.